Shalom, perkenalkan nama saya Veronica Gabriel Loren Siregar, NIM 0120210026. Saya dari mahasiswa Stikes Santa Elizabeth Medan akan menjelaskan materi tentang konsep antropologi kesehatan. Konsep antropologi kesehatan terdiri menjadi 4. Yang pertama yaitu ruang lingkup antropologi kesehatan. Yang kedua, manfaat antropologi di bidang kesehatan. Yang ketiga, pendekatan sosiologi di bidang kesehatan. Dan keempat, pendekatan sosiologi di bidang kesehatan terhadap pasien dengan tenaga kesehatan. Poin yang pertama yaitu ruang lingkup antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan itu artinya subbidang antropologi pada beragam keilmuan lain seperti sosial budaya, biologi, hingga linguistik guna memahami berbagai faktor yang berhubungan dengan kesehatan. Antropologi kesehatan juga berfungsi untuk memahami faktor-faktor lain seperti kesejahteraan, pencegahan, dan pengobatan penyakit, proses penyembuhan, hubungan sosial, dan kepentingan budaya. Jadi, antropologi dapat disimpulkan sebagai disiplin ilmu untuk dapat memahami mengenai budaya, sosial, dan kesehatan serta penyakit di masyarakat. Ruang lingkup studi antropologi kesehatan, lapangan studi antropologi kesehatan yang disusun oleh Hasan bersama Prasad di tahun 1959, membuat daftarnya sebagai berikut, yaitu nutrisi dan pertumbuhan, hubungan bentuk tubuh dengan variasi penyakit, Underwood atau pengaruh evaluasi pada manusia serta penyakit pada populasi akibat faktor budaya seperti migrasi, kolonialisasi, atau urbanisasi. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua yaitu manfaat antropologi di bidang kesehatan. Membangun budaya di masyarakat dengan mempelajari perilakunya, mempelajari bagaimana manusia dapat bersosialisasi di masyarakat luas, termasuk di dalam suku, bangsa, maupun budaya. Pemanduan integratif antara biologi dan sosiobudaya dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Poin yang ketiga, yaitu pendekatan sosiologi di bidang kesehatan. White 2002 menyatakan pada ahli sosiologi memiliki perdebatan sudut pandangan dalam menjelaskan masalah kesehatan di masyarakat. Pendekatan tersebut antara lain, yang pertama, pendekatan Marxist yang melihat kemunculan dan menyebabkan penyakit disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu mengutamakan keuntungan materi dibandingkan kesehatan. Yang kedua, pendekatan personian yang melihat penyakit muncul disebabkan oleh tekanan sosial karena adanya upaya mendapatkan peran sosial oleh kelompok tertentu. Poin yang ketiga, pendekatan Foucauldian yang melihat penyakit sebagai upaya untuk menyeleksi dan memisahkan penduduk agar mudah dikendalikan. Poin yang keempat, pendekatan feminis yang melihat penyakit sebagai upaya untuk menekan kaum perempuan oleh laki-laki, pengikut paham praktikal dengan menekankan pengobatan pada masalah kesehatan reproduksi perempuan. Poin keempat, pendekatan sosiologi di bidang keperawatan terhadap pasien dan tenaga kesehatan lainnya, yaitu pendekatan dokter dengan pasien. Suatu upaya kesehatan melibatkan berbagai bentuk hubungan antara petugas kesehatan dengan klien mereka. Berhasil atau tidaknya suatu upaya kesehatan, selain dipengaruhi berbagai faktor medis dan non-medis lain, akan sangat dipengaruhi pula oleh hubungan yang berlangsung antara kedua belah pihak. Contohnya, perasaan percaya pasien terhadap ahli jantung yang merawatnya akan lebih memungkinkan dibuatnya diagnosis yang tepat ditempuhnya upaya kesehatan yang sesuai. Misalnya bedah jantung. Kajian awal terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam sosiologi dipelopori Henderson. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.